Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi wa nasta'inuhu umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Santri dan juga para asatidz Astagfirullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di majelis ini, ya. Yang insya Allah nanti akan membahas salah satu kitab yang sangat penting dalam hasanah keilmuan Islam, yaitu kitab Al-Itqan, ya. Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Insya Allah nanti akan dibahas, ini salah satu karya yang monumental, ya, yang sangat rinci mengupas tentang keutamaan daripada keutamaan Al-Quran dan juga berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Insya Allah nanti akan ada Ustadz Furqan yang akan secara langsung membacakan kitabnya. Ya, kita niatkan sebelumnya di majelis ini, kita niatkan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa semakin merenungkan betapa Al-Quran itu bukan hanya bacaan semata, ya, tetapi sebagai pedoman utama yang harus kita pegang di dalam aspek kehidupan. Dan di dalam kitab beliau Imam As-Suyuti juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran harus diiringi dengan hati yang bersih, ya, kemudian niat yang tulus dan juga semangat untuk mengamalkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelumnya saya menyapa dulu Ustaz Furqan. Assalamualaikum Ustaz, apakah sedang hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat, ya, senantiasa Allah berikan kemudahan di dalam segala urusan. Baik, Amin amin. langsung saja Ustadz, untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk membacakan kitab Al-Itqan. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bermuajahah, tersambung lewat media online dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermajlis ilmu itu adalah di antara afdalil kurubat, di antara bentuk paling utama kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu, apalagi ilmu yang bisa membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana jalan untuk menuju surga, mana jalan yang harus dihindari supaya kita terhindar dari neraka. Maka mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah kita, kepada sosok uswah hasanah kita, Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya alhamdulillah kita bisa mengenal hidayah, yang karenanya alhamdulillah kita bisa mengenal panduan hidup Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga mudah-mudahan salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada semua umatnya,
minal masyriq ilal maghrib, dari ujung barat hingga ujung timur, yang senantiasa istiqomah mempelajarinya, mendakwahkannya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai satu-satunya pedoman kehidupan ini. Mudah-mudahan kita pun tetap berada di jalan ini, istiqomah menjalaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iwan wa ahwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi disampaikan, kita akan lanjutkan telah bersama kita terhadap salah satu karya monumental dari Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai kepada beberapa poin di dalam muqaddimah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain wa ba'd. Fa innal ilma bahrun zakharun. Selanjutnya, setelah Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti menyampaikan hamdalah, kemudian syahadat dan salawat ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam mukaddimah ini beliau mengatakan fa innal ilma bahrun zakharun la yudraku lahu min qararin. Bahwa sesungguhnya ilmu itu seperti lautan yang airnya penuh berlimpah, yang batasannya tak bertepi, la yudraku lahu min qararin, yang tidak bisa terjangkau batasannya. Wa taudun syamihun la yuslaku ila kunnatihi wa la yusaru. Juga ilmu itu seperti gunung menjulang tinggi yang tidak bisa didaki sampai puncaknya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu begitu luas. Bahwa ilmu itu siapapun yang hendak menjangkau seluruhnya, maka tidak akan ada yang mampu untuk menggapai semuanya. Makanya kan dikatakan bahwa al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta yu'tiyahu kullaka. Bahwa ilmu itu tidak akan memberikan kepada kita semua separuhnya, sampai kita bisa mengerahkan segenap upaya kita seluruhnya. Jadi andai saja semua upaya kita, semua waktu kita dihabiskan untuk menuntut ilmu, semua harta kita dikorbankan untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu pun tidak akan bisa kita gapai semuanya. Ya, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta yu'tiyak hatta tu'tiyahu kullaka. Jadi ilmu itu tidak akan menyerahkan dirinya sebagiannya kepadamu sampai kita itu mengerahkan semuanya kepada ilmu tersebut. Nah, man arada sabila ila istiqsaihi lam yablug ila zalika wusulan. Kata Imam As-Suyuti, beliau kemudian menegaskan lagi kepada kita, man arada sabila ila istiqsaihi lam yablug ila zalika wusulan. Barang siapa yang hendak menempuh jalan untuk bisa menggapainya sampai ke puncaknya, maka lam yablug ila dzalika wusulan, tidak akan sampai. Wa man rama al wusula ila ihsaihi, dan barang siapa yang berhasrat untuk menghitung-hitungnya, maka lam yajid ila dzalika sabila, kita tidak akan bisa menemukan jalannya. Kaifa wa qad qala ta'ala mukhataban li khalqihi. Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah benar-benar menegaskan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini hal penting yang harus kita sadari bersama, bahwa ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Jadi oleh Imam As-Suyuti diibaratkan seperti lautan yang penuh berlimpah, batasannya tidak bertepi. Seperti gunung menjulang tinggi yang tidak bisa didaki. Meskipun oleh orang-orang yang memang dia penuh semangat, penuh obsesi, penuh antusias untuk bisa menggapainya, maka tidak akan bisa menggapai keseluruhan ilmu itu. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kan pernah memberikan resep atau memberikan
catatan kepada kita berkenaan dengan modal menuntut ilmu yang penting harus kita perhatikan itu di dalam nazomnya yang terkenal, dikenal sebagai nazom ala-ala ya. Karena diawali dengan ungkapan ala-ala. Halala tanalul ilma illa bisittatin. Kata Imam Ali karramallahu wajhah bahwa ingatlah, engkau itu tidak akan bisa menghasilkan ilmu illa bisittatin kecuali modalnya 6. Kemudian saumbiuka an jami'ihi ya, saunbiuka an jami'iha bibayanin. Akan kami kabarkan secara keseluruhannya dengan terperinci. Apa saja modal menuntut ilmu yang 6 itu? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, zakain wahirsin wastibarin. Yang pertama itu adalah zakat, kecerdasan. Jadi kecerdasan di sini maksudnya ya dia memiliki akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua adalah hirsin, antusias. Meskipun dia memiliki kecerdasan, bahkan IQ-nya tinggi, tapi kalau tidak memiliki antusiasme dalam menuntut ilmu, maka ada modal yang kurang yang menyebabkan dia tidak bisa menggapai ilmu. Kemudian yang ketiga, wastibarin, kesabaran. Orang menuntut ilmu itu harus penuh dengan kesabaran. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa untuk menuntut ilmu itu butuh usia sepanjang usianya Nabi Nuh, butuh kesabaran sesabar Nabi Ayub, dan butuh harta yang banyak sebanyak hartanya Korun. Nah, dalam artian apa? Dalam artian bahwa tidak sembarangan menuntut ilmu itu. Perlu keseriusan, perlu kesabaran, perlu pengorbanan. Nah, kemudian kata Sayyidina Ali, karomahul wajah, berikutnya apa? Wabulghah. Perlu juga bekal. Tidak cukup hanya bermodal semangat, bermodal kecerdasan, bermodal kesabaran, tetapi juga perlu bekal. Wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Perlu bimbingan, arahan dari ustadz, dari guru, wa tuli zamanin, dan panjangnya waktu, lamanya waktu yang ditempuh, waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi ini 6 perkara yang menjadi modal yang harus kita perhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Yang kedua adalah hirsin, antusias. Yang ketiga adalah istibarin, kesabaran. Yang keempat bulghah, bekal, materi. Kemudian yang kelima irsyadi ustadzin, bimbingan atau arahan dari guru. Jadi belajar itu jangan sendirian, ya. Jangan hanya sekedar baca-baca buku, jangan hanya sekedar searching di Google, tetapi harus ada guru, harus ada ustadz yang mengarahkan. Dan yang terakhir, yang keenam, waktu li zamanin, panjangnya waktu. Jangan harap belajar 1-2 hari bisa menggapai ilmu. Ya, jadi belajar itu oleh para pakar pendidikan, belajar itu seperti bertani. Bertani tidak mungkin hari ini menyemai benih, esok lusa bisa dipanen. Ya, demikian pula ketika kita belajar, tidak mungkin hari ini belajar 1-2 hari kemudian sudah terlihat hasilnya. Ya, jadi perlu waktu, perlu masa yang ditempuh oleh orang yang belajar, perlu keseriusan, perlu modal, perlu antusiasme. Nah, meskipun itu dilakukan, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan menganggap bahwa ilmu itu seluruhnya bisa digapai. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Imam As-Suyuti. Kata Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Imam As-Suyuti, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kita itu diberikan ilmu oleh Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, ini ya penting bagi kita semua. Nah, kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa inna kitabana Al-Qur'ana lahuwa mafjarul ulumi wa manba'uha. Kata Imam As-Suyuti, wa inna kitabana, sesungguhnya kitab kita, yakni Al-Qur'an, lahuwa mafjarul ulumi wa manba'uha. Al-Qur'an itu adalah tempat memancarnya ilmu-ilmu, mata airnya ilmu-ilmu, ilmu-ilmu apapun itu tempat memancarnya, sumbernya adalah Al-Qur'an, ya. Wa inna kitabanal Qur'ana lahuwa mafjarul ulumi wa manba'uha. Bahwa Al-Qur'an ini adalah tempat memancarnya ilmu-ilmu. Kemudian wa dairatu syamsiha wa matla'uha, ya. Demikian pula Al-Qur'an itu adalah orbit atau tempat terbitnya ilmu.
Dari sananya terpancar ilmu. Jadi kalau ilmu-ilmu yang ada itu ya beredar mengitari Al-Qur'an. Kalau terlepas dari Al-Qur'an, maka sungguh ilmu itu berarti ilmu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auda'a fihi subhanahu wa ta'ala ilma kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam Al-Qur'an itu ilma kulli syai'in, ilmu-ilmu segala sesuatu. Nah, ini luar biasanya Al-Qur'an. Jadi sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu. Wa abana fihi kulla hajjin wa ghayyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu kulla hajjin wa ghayyin, ya, setiap petunjuk dan kesesatan. Jadi kalau ingin mengetahui mana yang bengkok, mana yang lurus, mana petunjuk, mana yang sesat, maka standarnya adalah Al-Qur'an, jangan yang lain. Fatara kulladzi fannin minhu yastamidu. Maka lihatlah oleh kita, ya, engkau akan melihat kulladzi fannin minhu yastamidu. Setiap ulama, setiap orang yang menggeluti setiap disiplin ilmu itu yastamidu, mengambil sumbernya itu minhu dari Al-Qur'an. Wa alaihi ya'tamidu, dan kepada Al-Qur'an mereka menyandarkannya. Nah ini ya. Fal faqihu, kemudian Imam Asyuyuti merincikan fal faqihu yastanbitu minhu al-ahkam. Para ahli fikih mengistinbat hukum-hukum itu dari Al-Qur'an. Jadi fikih itu begitu luas. Nah, maka para ahli fikih mengistinbat, ya, mengistinbat, menggali, mengelaborasinya itu dari Al-Qur'an. Makanya kan definisi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, ya, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, ya, bahwa fikih itu adalah ilmu terkait dengan hukum syara yang sifatnya praktis, al-mustanbatatu min adillatiha tafsiliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, dalil-dalilnya dari apa? Ya tentu dari Al-Qur'an. Maka sekali lagi, kalau kaitannya dengan al-faqih, ya, orang yang ahli fikih, maka mereka pun yastanbitu minhu al-ahkam. Menggali hukumnya itu adalah dari Al-Qur'an. Kemudian wa yastakhriju hukmal halali wal haram. Mereka kemudian mengistikhraj, ya, mengeluarkan hukum-hukum halal dan haram dari Al-Qur'an. Berikutnya wan nahwiyu, demikian pula ahli nahwu, ya. Ahli nahwu itu ya beni minhu qawaida i'rabihi, menyandarkan atau membangun kaidah-kaidah i'rabnya itu dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu, maka standar apakah urutan atau susunan kata ini benar atau tidak, fasihat atau tidak, maka rujukannya adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bahasa Arab, tetapi tidak sembarang bahasa Arab, ya. Al-Qur'an itu digunakan oleh Allah, menggunakan bahasa Arab di dalam Al-Qur'an dengan susunan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit, ya, para ahli nahwu, ya, orang-orang yang bergelut di dalam ahli nahwu itu yang menjadikan bahasa Arabnya Al-Qur'an itu sebagai hujjah, ya, sebagai landasan, sebagai standar untuk menentukan apakah i'rabnya ini benar ataukah tidak, gitu ya. Kemudian wayarji'u ilaihi fi ma'rifati khata'il qawli min sawabihi. Al-Qur'an juga, ya, oleh para ahli nahwu itu dijadikan rujukan dalam mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari sebuah perkataan, dari sebuah tulisan, dari sebuah ungkapan. Wal bayani yahtadi bihi ila husni nizam. Demikian pula para ahli ilmu bayan, ya, para ahli ilmu yang menyelidiki berkenaan dengan keindahan, ya, susunan kata, maka menjadikan keindahan susunan kata, ya, redaksi Al-Qur'an juga sebagai arahan, sebagai petunjuk. Wa ya'tabiru masalikal balaghati fi sawgil kalam. Mereka menjadikan pelajaran, ya, tata cara menyusun keindahan kata dari susunan Al-Qur'an. Nah ini, ya, di antara sekilas mengapa Al-Qur'an itu, ya, dikatakan sebagai mafjarul ulum waman ba'ha, sebagai tempat memancarnya ilmu, sebagai orbit edarnya ilmu. Karena ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu yang lain oleh para ulama, ya, rujukannya adalah Al-Qur'an.
Kemudian wafihi minal qasosi wal akhbar, di dalam Al-Qur'an juga mengandung kisah-kisah, mengandung berita-berita, ma yadzakiru ulil absar, ya. Yang dengannya itu orang-orang yang berpikir itu mengambil peringatan, menjadikan pelajaran dari kisah-kisah yang ada, dari berita-berita yang terhimpun di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa minal mawaizi wal amsali ma yazdajiru bihi ulul fikri wal itibar. Kemudian di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, ada mauidhoh, ada perumpamaan-perumpamaan yang darinya ulul fikri, orang-orang yang berfikri itu dia bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan tercela, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kesudahan umat terdahulu yang ingkar terhadap Allah, terhadap Rasulnya, nah maka ulul fikri, orang yang berfikir itu akan mengambil pelajaran darinya. Tidak sebatas membaca kisah begitu saja. Karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala ya mengkisahkan banyak sekali kisah di dalam Al-Qur'an terkait orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dijadikan pelajaran oleh kita. Ibroh. Ibroh itu kan itu adalah bahasa Arab, ya, seakar kata dengan abaro atau ibar, artinya melintasi, melewati. Jadi kalau ada jembatan, ya, memisahkan antara dua tepi, ya, tepi kanan dengan tepi kiri ada jembatan, maka kita melintasinya, ya. Nah, maka ibroh itu, ya, adalah pelajaran. Kalau ditarik ke asal katanya, jadi kalau seseorang mengambil pelajaran, artinya orang itu tidak usah lagi menginjak apa yang telah dilakukan, ya, oleh umat terdahulu yang itu bisa mencelakakan, cukup dilintasi saja, ya. Kan itu kan ibroh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisah di dalam Al-Qur'an, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, dan umat-umat terdahulu yang ingkar oleh Allah diberikan peringatan. Nah, maka orang yang membaca Al-Quran akan menjadikannya sebagai ibroh. Sebagai apa? Sebagai lintasan, tidak perlu atau bahkan tidak kita harus hati-hati. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh umat-umat tersebut itu kita lakukan. Ya, cukup dilintasi saja. Ya, seperti itu. Cukup diketahui saja. Dijadikan pelajaran bagi kita. Nah, ila ghairi zalika minal ulumi, dengan ya sampai kepada ilmu-ilmu yang lain, la yaqdiru qadroha illa man alima ya hasroha. Ya, ilmu-ilmu yang lain yang tidak bisa diketahui ukurannya, kadarnya, illa man alima hasroha, kecuali orang-orang berilmu yang mengetahui batasan. Nah, ini Al-Qur'an, ya, luar biasa. Maka kita pun harus ya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kemudian sampai kepada kita. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terhimpun banyak sekali ilmu-ilmu, terutama ilmu yang bisa mengarahkan, meluruskan jalan hidup kita, ya, ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahada ma'afasohatil lafdin. Kata Imam As-Suyuti ini beserta kefasihan lafaznya, wa balagati uslubin, dan keindahan uslubnya, tabharul ukula wa taslubul quluba. Jadi Al-Qur'an itu mencengangkan, membuat akal itu terpesona dengan kefasihan lafaznya, keindahan uslubnya, dan membuat hati itu terpikat. Makanya tidak heran dulu pada zaman jahiliyah, ya, ada tokoh Quraisy waktu itu yang malam hari mengendap-endap mendengarkan bacaan Al-Qur'an, yang sebetulnya dia itu terpesona dengan apa yang dibaca, karena dia bisa membandingkan bahwa susunan Al-Qur'an, ya, bacaan Al-Qur'an itu berbeda sekali dengan syair-syair yang dibuat kala itu. Maka dalam hati kecilnya sebetulnya dia terpesona, terpikat dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, hanya saja egonya yang membuat dia tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak bisa meyakini Al-Qur'an itu sebagai kalamun. Nah, maka demikian pula seharusnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita yang belajar Al-Qur'an dari berbagai macam sisinya, maka nikmatilah Al-Qur'an itu, ya. Nikmatilah Al-Qur'an itu mulai dari kefasihatan lafadznya, keindahan uslubnya, ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu makin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
membuat akal kita itu terpesona, ya, membuat hati kita itu terpikat sehingga sulit lepas dari Al-Qur'an. Kemudian wa ijazi nazmin, kehebatan susunan kata Al-Qur'an la yaqdiru alaihi illa 'allamul ghuyub. Tidak bisa dibuat, tidak bisa dikarang, ya, illa 'allamul ghuyub, tidak bisa diketahui secara mendetil kecuali oleh 'allamul ghuyub, oleh zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, Iwan wa akhwatilah rahimakumullah, demikianlah Al-Qur'an, ya. Apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti ini harusnya makin menguatkan kepada kita akan keluar biasaan Al-Qur'an, kemujizatan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, ya. Namun Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang itu keberadaannya melintasi zaman. Kalau dulu pada masa Rasulullah, di antara mukjizat Rasulullah dari jari jemarinya itu kan bisa keluar air, ya. Nah, itu mukjizat. Kemudian Rasulullah bisa membelah bulan, itu mukjizat, ya. Tetapi itu belum seberapa dibandingkan dengan kemukjizatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, maka orang yang mendalami Al-Qur'an, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka mudah-mudahan ini semakin menguatkan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada Al-Qur'an itu sendiri. Jangan sampai kita itu seperti para orientalis, ya. Mereka juga boleh jadi lebih mendalam, ya, memahami Al-Qur'an, ya. Lebih detail mereka belajar Al-Qur'an. Nah, tetapi tidak sampai ke dalam hatinya. Tidak sampai apa yang dipelajarinya membuat mereka beriman kepada Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu belajar Al-Qur'an itu dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, juga kepada Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ini harus kita yakini bersama. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dipelajari, diamalkan, dan disebarluaskan kembali. Iwan wa akhwatilah rahimakumullah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa laqad kuntu fi zamani talabi ata'ajjabu minal mutaqaddimin. Kata Imam As-Suyuti, sungguh aku pada saat belajar itu menuntut ilmu heran minal mutaqaddimin, terhadap orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian dari muqaddimah Al-Itqan ini berkenaan dengan apa latar belakang, apa sebab Imam As-Suyuti ini menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau pada bagian sebelumnya Imam As-Suyuti di dalam muqaddimahnya menegaskan berkenaan dengan hakikat dari ilmu itu sendiri, ya, bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak terbatas, dalamnya tidak bisa dijangkau dan sebagainya. Pun demikian Imam As-Suyuti menegaskan kepada kita berkenaan keluar biasaan Al-Qur'an. Nah, maka pada bagian ini Imam As-Suyuti ingin memberikan gambaran kepada kita berkenaan dengan latar belakang mengapa kitab Al-Itqan ini ditulis oleh beliau. Latar belakang ini penting supaya apa? Supaya kita kuat. Mengapa kita pun harus membaca, harus belajar, harus menelaah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Nah, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, wa laqad kuntu fi zamani talabi ata'ajjabu minal mutaqaddimin. Sungguh aku pada saat belajar, ya, pada saat menuntut ilmu itu heran kepada ulama-ulama terdahulu. Mengapa heran? Idlam yudawwinu kitaban fi anwa'i ulumil Quran. Karena mereka tidak menyusun tulisan karya ilmiah kitab fi anwa'i ulumil Quran, di dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Quran, katanya. Kama wada'u dzalika bin nisbati ila ilmil hadis, sebagaimana mereka telah menyusun, ya, kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis, ya. Kemudian kata Imam As-Suyuti, fasami itu syaikhona ustadzal asatazin, ya. Kata Imam As-Suyuti, aku mendengar guru kami, ustadznya para ustadz, maha guru, gurunya para guru, gitu ya. Ustadzal, ya, ustadzin, wa insana ainin nazirin, dan orang yang menjadi pusat perhatian. Kemudian khulasatal wujudi alamataz zaman, ya, intisarinya atau tanda-tanda zaman. Ini adalah sanjungan Imam As-Suyuti kepada gurunya, ya, berkaitan dengan kefakarannya, kemudian pengaruhnya di tengah-tengah masa kala itu. Fahrul asr, ya, wa ainal awan, kebanggaan pada masanya.
Aba Abdillah Aba Abdillah Muhyiddin Al-Kafiyaji. Abu Abdillah Muhyiddin Al-Kafiyaji. Maddallahu fi ajalihi, semoga Allah memanjangkan ajalnya, wa asbaghu alaihi dhillahu, dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya. Yaqulu qad dawantu fi ulumi tafsir kitaban lam usbaq ilaihi. Imam Abu Abdullah Muhyiddin Al-Kafiyaji itu berkata kepada siapa? Kepada Imam As-Suyuti, sungguh aku telah menyusun, telah membuat kitab di dalam ilmu-ilmu tafsir yang belum pernah ada sebelumnya. Fakatabtuhu anhu faidha huwa shagirul hajmi jiddan. Aku menuliskannya, ya, faidha huwa shagirul hajmi. Jadi kitabnya itu sangat shagirul hajmi, bentuknya itu sangat kecil sekali, ya. Wahasilu ma fihi babani, di dalamnya itu ada 2 bab. Yang pertama fi zikri makna tafsir. Yang pertama itu berkenaan penyebutan makna tafsir, takwil, Al-Qur'an, surah, dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua fi syurutil qawli fihi birra'i, syarat-syarat perkataan di dalam Al-Qur'an birra'i, dengan pikiran, ya. Nah, ini 2 bab yang ada di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhyiddin Al-Kafiyaji. Jadi di tengah keheranan Imam As-Suyuti berkenaan kenapa, ya, tidak ada kitab yang menceritakan atau yang isinya adalah berkenaan dengan ulumul Quran, sebagaimana banyaknya kitab yang isinya berkenaan dengan ulumul hadis. Kemudian beliau mendengar dari gurunya Abu Abdullah Muhyiddin Al-Kafiyaji bahwa dia telah menyusun, ya, fi ulumi tafsir, ya, di dalam ilmu-ilmu tafsir, sebuah kitab yang katanya belum pernah ada sebelumnya. Di dalamnya itu ada 2 bab penting. Yang pertama menyebutkan makna tafsir, takwil, ya, kemudian Al-Qur'an, surah, dan ayat. Kemudian yang kedua syarat-syarat, ya, al-qaul fihi birra'i. Jadi syarat-syarat menafsirkan Al-Qur'an dengan ar-ra'yu, gitu ya, dengan pendapat, dengan pikiran. Wa ba'dahuma, setelah 2 bab itu, khatimatun, penutup fi adabil alimi wal muta'allim. Isinya adalah adab orang yang mengajar dan belajar Al-Qur'an. Nah, setelah menelaah kitab ini, kemudian Imam As-Suyuti mengatakan, falam yashfili dzalika qalilan, belum membuat aku puas. Walam yahdini ilal maqsudi sabila, ya. Kitab yang ditunjukkan oleh Abu Abdillah itu belum bisa menunjukkan, belum bisa mengantarkan kepada maksud yang ingin ditempuh oleh Imam As-Suyuti. Nah, ini yang pertama, latar belakangnya. Jadi demikian orang itu, ya. Ketika belajar, maka, ya, ada banyak informasi awal, ada banyak maklumat sebelumnya yang boleh jadi itu menjadi sandaran atau pembanding ketika dia mau menyusun kitab lain atau mau menceritakan, mau mengajarkan kepada yang lain. Ini pelajaran penting juga bagi kita, ya, terutama para pelajar, ya, ketika mau menceritakan, mau mengajarkan sesuatu, maka, ya, sandarannya siapa? Sandarannya adalah apa yang diajarkan oleh gurunya terdahulu, apa yang dibacanya. Nah, maka dari apa yang dibaca, dari apa yang diajarkan terdahulu itu bisa menjadi maklumat, bisa menjadi informasi awal, bisa menjadi pembanding, ya. Untuk apa? Untuk diajarkan kembali kepada orang-orang yang setelahnya. Kalau merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh guru terdahulu, ya kan? Maka sampaikan. Kalau merasa ada yang kurang atau bahkan ada yang kurang tepat, boleh jadi kemudian, ya, maka di filter, dikoreksi, ya, dengan adanya guru-guru yang lain, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi lebih valid, menjadi lebih sahih. Nah, berikutnya, summa auqafani syaikhuna syaikhu masyayikhil islami qadil qudat wa khulasatul anam hamilul liwa'il madhabi al-muttalibi Alamuddin Al-Bulkini. Nah, berikutnya, Imam As-Suyuti juga diberikan sebuah buku oleh Syekhuna, katanya oleh gurunya, Syaikhu Masyayikh, gurunya para guru, ya. Qadil Qudot wa Khulasatul Anam, ya, pengemban panji mazhab Al-Muttalibi, ya, mazhab Asy-Syafi'i. Siapa? Alamuddin Al-Bulkini rahimahullahu taala. Ala kitabin fi dzalika li akhihi Qadil Qudot Jalaluddin, ya. Buku yang itu milik
atau catatannya Qadil Qudat Jalaluddin, ya, Jalaluddin saudaranya. Samahu yang dinamai Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kitabnya itu namanya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kemudian Imam Asyuyuti faro'aituhu ta'lifan, ya, latifan. Kemudian dia menelaahnya, melihat-lihatnya, dan berpendapat ini adalah ta'lifan latifan, tulisan yang sangat-sangat lembut, yang sangat-sangat indah, ya. Wa majmu'an dorifan, kumpulan yang indah. La tartibin wa takririn, tersusun rapi. Wa tanwi'in wa tahdirin, juga beragam isi dan luas bahasan. Kemudian, qala fi khutbatihi, nah, Syekh Jalaluddin, yang itu adalah saudaranya Alamuddin Al-Bulkini, itu menyebutkan di dalam pembukaan kitabnya itu, qadish taharat anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhum khotobatun li ba'di khulafa Ibnil Abbas. Jadi ringkasnya bahwa di dalam kitab tersebut Syekh Jalaluddin itu menerima riwayat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i, ya, catatan yang ditujukan kepada khulafa, sebagian khalifah Bani Abbas. Di dalamnya itu disebutkan sebagian, ya, jenis-jenis ilmu Al-Qur'an. Nah, yahsulu min hali maksidin al-iktibas, ya, dihasilkan darinya itu maksud kami al-iktibas, gitu ya. Waqad sannafa fi ulumil hadis jama'atun fil qadimi wal hadis. Jadi sungguh telah sebagian ulama itu telah mengarang di dalam disiplin ilmu hadis fil qadimi wal hadis, di zaman dulu ataupun di zaman masa itu. Nah, watil kal anwa fi sanadihi duna matnihi. Jenis ilmu ini yaitu sanadnya saja tanpa matannya. Kemudian juga diceritakan musnidnya, para perawinya, dan ulama-ulama yang ahli di dalamnya. Kemudian anwa'ul Quran, dan jenis-jenis ilmu Al-Quran yang mencakup ilmu-ilmunya secara sempurna. Fa'aradtu an adzkura fi hadza tasnif. Kemudian aku bermaksud untuk menyebutkannya dalam tulisan ini ma wasala ila ilmi, yang bisa, ya, digapai oleh ilmunya, oleh ilmuku, kata pengarang kitab ini. Mimma hawahul Quran, apa yang terhimpun di dalam Al-Quran yang mulia, min anwa'i ilmihi al-munif, dari ilmu-ilmu Al-Quran itu yang tinggi. Nah, apa saja isi dari kitab ini? Isi dari kitab ini yang ditelaah oleh Imam As-Suyuti diantaranya mawati'un nuzul wa awqatuhu wa waqa'uhu. Ya, diantaranya adalah tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, ya, peristiwa yang melingkupinya. Nah, di dalamnya menghimpun Maki, ya, Madani, Safari, Hadori. Jadi Maki itu artinya kita kan mengenal ayat-ayat Makiyah atau Madaniyah, ya. Jadi ayat-ayat yang diturunkan pra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Makiyah. Madaniyah artinya ayat-ayat yang diturunkan pasca hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Safari artinya ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sedang safar. Hadori artinya ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah tidak sedang safar. Kemudian al-laili, an-nahari, ya, ayat yang diturunkan malam hari, siang hari, as-saifi, ya, musim panas, musim dingin, al-firashi, an-naumi, asbabun nuzul. Kemudian awwalu manuzila, apa yang diturunkan pertama kali. Kemudian akhiru manuzila, apa yang diturunkan terakhir. Nah, ini yang bagian yang pertama. Yang kedua, as-sanad, ya, sanad, jadi rantai informasinya dari ayat-ayat Al-Quran itu. Bahwa sittatu anwa'in, ada 6 jenis. Mutawatir, ahad, syad, kemudian kiro'atun nabi, ya, kiro'at Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arwat, ya, para perawinya, al-hufad, orang-orang yang hafiz, orang-orang yang ya, para perawi yang benar-benar menjaga dari riwayat-riwayat tersebut. Kemudian al-ada, ya, al-ada itu adalah melaksanakan, ya, mengamalkan atau menyampaikan dari Al-Quran itu sendiri. Di dalamnya ada al-waqfu, waqaf, al-ibtida, imalah, mad, ya, mungkin ini sudah familiar di tengah-tengah kita, ya. Kemudian tahfiful hamzah, al-idgham. Kemudian yang keempat al-alfad, ya, kata-kata atau lafad-lafad Al-Quran. Di dalamnya ada al-gharib, ya, kata-kata yang asing, al-mu'arrab, ya, kata serapan yang diserap ke dalam bahasa Arab, al-majaz, al-mushtarak, al-mutaradif, al-isti'ar, at-tashbih. Kemudian berikutnya al-ma'ani, makna-makna al-muta'alliqah bil ahkam, makna-makna yang erat kaitannya dengan hukum. Di dalamnya ada 14 jenis.
Apa saja? Al-am, al-baqi, ala umumihi. Ya, kata-kata yang umum yang tetap di dalam keumumannya. Kemudian al-am, al-mahsus, ya, keumuman yang dikhususkan, ya, yang ditaksis. Kemudian al-am alladzi urida bil khusus, kata umum tetapi yang dimaksud adalah khusus. Kemudian makhosofihil kitabus, ya, makhosofihil kitabus sunnah. Jadi apa, Al-Quran yang mentahsis sunnah, ya, mentahsis hadis. Kemudian makhososat fi sunnah Alkitab, sunnah yang mentahsis, ya, atau ayat-ayat Al-Quran yang ditahsis oleh sunnah. Kemudian al-mujmal, al-mubayyan, al-muawwal, al-mafhum, al-mutlaq, muqayyad, nasih, mansuh, nau'un minan nasih wal mansu, jenis dari nasih mansu, wa huwa ma umila bihi minal ahkami muddatan muayyan. Jadi apa yang diamalkan dari hukum dalam rentang waktu tertentu, ya, untuk wa ahadun minal mukallafin, dan satu orang atau sebagian orang dari orang-orang mukallaf. Ini yang kelima. Yang keenam, al-ma'ani al-mut'alliqah bil alfad, makna-makna yang berkaitan dengan lafaz. Di dalamnya ada 5. Ya, yang pertama al-fasl, ya. Al-fasl itu memisahkan, al-wasl menyambungkan, al-ijaz, al-itnab, al-qasr. Wa bidzalika takammalat al-anwa'u khamsina. Jadi kalau digabungkan secara keseluruhan, semuanya kata Imam As-Suyuti ada 50. Wa minal anwa'i ma la yadkhulu tahtal hasr. Dan dari jenis-jenis tersebut ada apa yang tidak masuk ke dalam ringkasan tersebut, yaitu apa? Al-asma, nama-nama, al-kunna, ya, julukan atau kunyah, ya, al-qob, ya, kemudian al-mubhamat. Fahadza nihayatu ma husira minal anwa. Inilah, ya, nihayatu ma husira, ya, apa yang disimpulkan, yang diringkaskan dari jenis-jenis tersebut. Nah, iwan wa rahimakumullah. Jadi ini apa yang ditelaah oleh Imam As-Suyuti dari kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum, karangan para pendahulunya, ya, yang diberikan oleh gurunya. Ini menjadi latar belakang beliau nanti selanjutnya untuk mengarang, untuk menulis kitab Al-Itqan ini. Nah, iwan wa rahimakumullah. Kemudian singkat cerita di mukadimah ini, beliau pun kemudian menelaah kitab yang lain, karangan Jalaluddin Al-Bulkini rahimahullahu taala, ya, yang itu fa'umila fihi kitabahu mawaqi'ul ulum min mawaqi'in nujum, ya. Itu karangan Jalaluddin Al-Bulkini yang tadi itu. Kemudian apa yang ditelaahnya dari kitab tersebut, kemudian kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka menjadi inspirasi bagi beliau untuk mengarang kitabnya sendiri yang dinamai At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Jadi ada sebuah kitab namanya At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Nah, dengan isinya atau apa yang dituliskan di dalamnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini poin-poin yang ada di dalam kitab At-Tahbir fi Ulumit Tafsir, ya. Tema-temanya mirip seperti yang tadi yang ada di dalam kitab Mawaqi'un Nujum, yang mulai dari Al-Maki, Al-Madani, Al-Haduri, As-Safari, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya Imam Jalaluddin As-Suyuti pun menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi kalau bicara berkenaan dengan mu'allafat atau tulisan-tulisan atau kitab-kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti memang banyak. Nah, di antara kitab yang berkaitan dengan ulumul Quran selain Al-Itqan ini adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di dalamnya juga Imam As-Suyuti menuliskan berkenaan dengan sababun nuzul, munasabah bainal ayat, dan seterusnya. Nah, sampai ada berapa ini? Ada 47, ya, ada 47 pembahasan. Nah, iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Setelah itu, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, ya, menuliskan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Apa yang akan kita telaah, apa yang kita akan bahas ini, ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti,
Wa satara fi kulli naw'in minhu insyaallahu taala ma yasluhu ayyakuna bitasnifi mufradan. Jadi apa yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, yang nanti akan kita coba telah dari tema-tema atau pembahasan yang dibahas di dalamnya, beliau mengatakan bahwa engkau itu akan melihat fi kulli naw'in, di setiap pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Itqan ini, ma yasluhu ayyakuna bitasnifi mufradan. Pantas kalau kemudian ditulis dalam kitab itu sendiri. Jadi dari pembahasan yang banyak, pasal yang banyak, atau bab yang banyak itu, kata Jalaluddin Asyuyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti, maka sebetulnya itu pantas, layak kalau setiap bab itu menjadi buku tersendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian wasataro min manahilil azbah, ya, royan la zoma abadahu abada. Engkau akan melihat, ya, akan merasakan bahwa ketika kita membaca atau menelaah belajar Al-Itqan ini, maka seolah-olah itu adalah tempat minum yang di dalamnya ada minuman segar yang kalau kita teguk maka la dzuma abadahu abada. Tidak akan haus selamanya. Ya kan? Wa qad ja'altuhu muqaddimatan litafsiril kabir alladzi syuri'at fihi. Nah, apa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, itu telah dijadikannya sebagai mukaddimah di dalam kitab tafsir yang besar yang ditulis oleh beliau yang dinamai Majma' al-Bahrain wa Matla' al-Badrain al-Jami' li tahriri riwayah wa takriri diroyah. Jadi ini ada kitab yang lain yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti yang itu pun ditulis terinspirasi oleh apa yang ditulis sebelumnya gitu ya. Dari Al-Itqan fi Ulumil Quran dinamai Majma' al-Bahrain, ya, tempat berkumpulnya, berhimpunnya dua lautan. Wa Matla' al-Badrain, tempat terbitnya dua rembulan, gitu ya. Al-Jami' li tahriri riwayah wa takriri diroyah. Nah, iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, wa minallahi astamidu at-taufiq wal hidayah. Kata Imam Asyuyuti, dari Allah aku mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah. Kemudian wal ma'unah, ya, warriayah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan atau pengaturan. Innahu, sesungguhnya Allah, qaribum mujib, Allah itu dekat, maha mengabulkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, kemudian di bagian terakhir, ya, di dalam mukaddimah kitab Al-Itqan ini, Imam Asyuyuti sendiri menjelaskan kepada kita, menggambarkan apa saja isi atau pembahasan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Ini yang penting oleh kita untuk ditelaah terlebih dahulu, supaya apa? Supaya mengetahui apa saja sebetulnya gambaran dari kitab Al-Itqan ini. Di antaranya, di dalam kitab Al-Itqan ini ada kurang lebih 50 pembahasan. Ya. Ada kurang lebih 80 pembahasan. Yang itu pun kata Imam Asyuyuti ala sabilil idmaj, ya, ringkas, simple gitu ya. Walau nawa'tu bi'tibari ma admajtuhu fi domniha lazadat ala salasami'ah, ya. Kata Imam kata Imam Asyuyuti, andai saja aku perluas pembahasannya yang simpel-simpel tadi itu, maka apa yang ditulis di dalam kitab Al-Itqan ini akan lebih dari menjadi 300 pembahasan, gitu ya. Nah, apa saja pembahasannya di antaranya? Yang pertama berkenaan dengan ma'rifatul makiyyi wal madani. Kita akan mengenal apa itu makiyah, apa itu madaniyah. Kita kan sering mendengar ayat ini makiyah, yang itu madaniyah. Nah, apa sebetulnya makiyah dan madaniyah itu? Terus apa faidah kita mengenal makiyah dan madaniyah? Ayat-ayat mana saja atau surah-surah mana saja yang itu terkategori makiyah atau madaniyah? Nah, itu ada di dalam kitab Al-Itqan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ma'rifatul hadari was safari, ayat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi al-hadari dalam keadaan dia tidak sedang di perjalanan, ya. Was safari yang diturunkan dalam keadaan safar. Kemudian an-nahari wal laili, ya, diturunkan an-nahari di malam hari, di siang hari, wal laili ataupun di siang hari. Kemudian as-saifi diturunkan pada musim panas, wasyatai diturunkan pada musim dingin. Nah, ini ada pembahasan yang tersendiri. Nah, mungkin pertanyaannya apa sih sebetulnya faidahnya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Imam Asyuyuti. Al-firashi wan naumi, ya kan? Al-aradi was samai. Kemudian awwalu manuzila, apa yang diturunkan pertama kali. Kemudian akhiru manuzil, apa yang diturunkan terakhir kali. Asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul ayat.
manuzila ala lisani ba'di sahabah, apa yang diturunkan oleh Allah yang sebabnya adalah apa yang terjadi pada para sahabat. Kemudian matakarrara nuzuluhu, apa yang diturunkan berulang, ayat yang diturunkan berulang. Kemudian wa mata'akhkhara hukmuhu an nuzulihi, ayat yang hukumnya itu ada belakangan ya, sementara turunnya sudah, atau sebaliknya gitu ya. Kemudian ma'rifatu manuzila mufarrokan wa manuzila jam'an, ayat yang diturunkan atau surah yang diturunkan itu secara terpisah-pisah, dan ayat yang diturunkan secara sekaligus gitu ya. Kemudian manuzila musyayya'an, ayat yang diturunkan diiringi ya turunnya malaikat, wa manuzila mufradan, dan yang diturunkan ya secara menyendiri. Ma unzila minhu ala ba'dil anbiya wa ma lam yunzal minhu ala ahadin qabla nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ayat yang diturunkan, yang itu pun diturunkan kepada sebagian para nabi terdahulu, dan yang diturunkan ya dan yang tidak diturunkan kepada ya salah seorang dari nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya fi kaifiyati inzalihi, tata cara turunnya ayat atau surah, fi ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarihi. Berikutnya pembahasan terkait dengan penamaan surah ya, fi jamihi wa tartibihi. Berikutnya pembahasan berkenaan dengan pengumpulan dan penyusunan ayat atau surah-surah di dalam Al-Quran. Fi adadi suwarihi, hitungan surah, ayat, kalimat, huruf di dalam Al-Quran. Fi huffazihi wa ruwatihi, perawi Al-Quran. Kemudian fil ali wan nazil ya, riwayat yang ali, yang tinggi, wan nazil yang rendah gitu ya. Nanti ada pembahasannya. Kemudian fi ma'rifatil mutawatir, kita akan mengenal apa itu mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, mudraj gitu ya. Karena memang Al-Qur'an itu dikumpulkan, dihimpunkan sehingga terkodifikasi menjadi sebuah mushaf seperti sekarang itu melalui periwayatan yang sangat ketat gitu ya. Nah, maka kita perlu mengenal ya aspek-aspek berkenaan dengan ilmu riwayah ini. Yang ini pun kalau kita belajar hadis ya, belajar mustalahul hadis, mempelajarinya berkenaan dengan al-ali, an-nazil ya, riwayat yang ali, yang nazil, mutawatir, masyhur dan seterusnya. Kemudian fi ma'rifatil waqfi wal ibtida, kita akan mengetahui waqaf, waqaf, ibtida ya, fi bayanil mausuli lafdon ya, penjelasan terkait tersambungnya lafaz, kemudian terpisahnya makna, fil imalah, alfat, dan yang terselip di antara keduanya. Kemudian idgham, izhar, ikhfa, iqlab, mad, al-qasr, takhfiful hamzah, kaifiyati tahammulihi, cara meriwayatkannya ya. Kemudian fi adabi tilawatihi, adab ya membacanya. Kemudian fi ma'rifati ghoribihi, kita akan mengetahui ya kalimah-kalimah yang gharib, kalimah-kalimah yang asing. Kemudian fi mawaqa'a fihi bi ghairi lughatil Hijaz, kita akan mengetahui berkenaan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang tidak berkaitan atau tidak menggunakan bahasa Hijaz ya, bahasa Makkah Madinah. Kemudian bi ghairi lughatil Arab ya, apa yang ada di dalamnya dalam Al-Qur'an yang tidak menggunakan bahasa Arab. Kemudian fi ma'rifatil wujuh wan nadzair, jadi hal-hal yang ada ragam pendapat, ada beberapa pandangan di dalamnya. Kemudian ma'anil adawat allati yahtaju ilaiha al-mufassir, kita akan mengenal berkenaan dengan apa yang harus dilengkapi oleh seseorang ya ketika dia ingin menafsirkan Al-Qur'an. Fi ma'rifati rabihi, akan mengenal i'rab dari Al-Qur'an. Kemudian fi qawaid ya, kaidah-kaidah penting yang dibutuhkan oleh mufassir untuk mengetahuinya. Kemudian muhkam mutasyabih ya, muqaddam muakhir, khos ya, mujmal mubayyan, nasikh mansukh. Kemudian fi muskilihi wa muhimil ikhtilaf wa tanaqud ya, berkenaan dengan masalah-masalah ya, hal-hal yang mengganjal berkenaan dengan adanya ragam pendapat atau bahkan sesuatu yang kontradiktif. Mutlak muqayyad, kemudian mantuk mafhum ya, wujuh mukhatab, hakikat majaz, tashbih isti'arah, kinayah ta'rid, hasr ikhtisas, ijaz itnab ya. Kemudian khobar insya, fi bada'i'il Quran, keindahan susunan Al-Quran.
Kemudian fi fawasilil ayat ya, fawasil ya. Jadi ayat-ayat yang terpisah ya, fawatihus suwar, khawatimus suwar gitu ya. Munasabatul ayati waswar. Nah, korelasi antar ayat, antar surah. Kemudian ayatul mustabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ijazul Quran ya, kemujizatan Al-Quran. Kemudian fil ulumi al mustanbathah minal Quran, ilmu-ilmu yang digali dari Al-Quran. Fi amsalihi, perumpamaan-perumpamaan. Fi aksamihi ya, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian debat-debat atau jidal yang ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian asma, kuna, wal alqob ya, nama-nama, julukan-julukan ya, kunyah, lakob. Kemudian mubhamat. Kemudian fi asma man nazala fihim Al-Quran, nama-nama yang ayat itu diturunkan berkaitan dengan orang tersebut gitu ya. Kemudian fi fadailil Quran, keutamaan Al-Quran, fi afdalil Quran wa fadilihi ya. Keutamaan Al-Quran dan yang wa fadilihi dan keunggulannya. Fi mufradatil Quran, kosakata Al-Quran. Fi khawasihi, kekhususannya gitu ya. Fi rusumil khat ya, rosam ya. Wa adabi kitabatihi, dan adab ketika menuliskan Al-Quran. Kemudian fi ma'rifati ta'wilihi ya, mengetahui takwil, tafsir, penjelasan ya Al-Quran. Fi syurutil mufassir wa adabi, syarat menjadi mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran dan adabnya. Kemudian fi gharaibit tafsir ya, tafsir-tafsir yang gharib, yang asing. Fi tabaqatil mufassirin, yang terakhir yang ke-80 itu adalah berkenaan dengan level orang yang menafsirkan Al-Quran. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini tentu akan sangat butuh waktu yang panjang untuk bisa menelaah ini ya. Akan ada usaha untuk tetap istiqomah dalam menelaah apa-apa yang dicantumkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Nah, berikutnya kata Imam As-Suyuti, beliau pun mencantumkan rujukan atau referensi apa saja yang beliau ambil ya ketika menulis kitab Al-Itqan ini ya. Di antaranya beliau mengatakan wa hadhihi asmaul kutub alladzina dzartuha ala hadzal kitab ya. Ini adalah nama-nama kitab yang aku lihat, yang aku jadikan rujukan referensi. Di antaranya ya, kalau kitab tafsir ada tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawi ya, Abu Syaikh Ibnu Hayyan, Al-Firya, Al-Faryabi ya, kemudian Abdul Razak dan seterusnya. Kemudian wamin jawamil hadis ya, awal masanid malayuso ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab musnad yang tidak terhitung. Kemudian kitab-kitab qiraat dan yang berkaitan dengannya. Kemudian kita wa min kutubil lughat, kitab-kitab bahasa ya, kitab-kitab al-gharib, al-arabiyyah wal i'rab ya. Ini di antaranya mufradatul Quran ya, gharibul Quran dan seterusnya. Kemudian amin kutubil ahkam, juga kitab-kitab hukum dan yang berkaitan dengannya, di antaranya ahkamul Quran ya, karangan Ismail Al-Qadi ya. Nah, kemudian waminal kutub al-muta'allaqah bi ijazi wa fununil balaghah, kitab-kitab yang berkaitan dengan keindahan, kemukjizatan ya Al-Qur'an. Kemudian wamin kutubi fi ma siwa dzalika minal anwa, dan kitab-kitab lain ya. Nah, Iwan lawat fila rahimakumullah, apa? Wa hadza awanu syuru fil maksudi bi aunil malikil ma'bud. Terakhir di dalam mukaddimah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, Imam An-Nawawi mengatakan wahadza, dan inilah awanu syuru, saatnya masuk fil maksudi bi aunil malikil ma'bud, kepada apa yang ingin dituju, kepada maksud bi aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah yang maha menguasai, al-ma'budi yang maha disembah. Nah, ini jadi kurang lebih secara garis besar, tidak kita baca semuanya karena terlalu panjang, mukadimah juga terlalu panjang, sangat panjang gitu ya. Paling tidak gambarannya seperti itu. Di dalam mukadimah ini Imam As-Suyuti mengetengahkan kepada kita berkenaan dengan pentingnya, hakikatnya ilmu, kemudian keluar biasaan Al-Quran, berikutnya adalah latar belakang, milestone, kurang lebih seperti itu. Mengapa beliau mengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini dan apa isinya ya. Kemudian pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya ya. Maka demikianlah mukaddimah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada an-nau'u al-awwal fi ma'rifatil makiyyi wal madaniyi. Bagian yang pertama akan membahas berkenaan dengan
mengetahui apa itu makiyah dan madaniyah. Apa faidahnya? Ayat-ayat yang terkategori makiyah, madaniyah, surah yang terkategori makiyah ataupun madaniyah. Dan ayat-ayat atau surah-surah yang di dalamnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ini makiyah ataukah madaniyah. Insya Allah ini nanti pada bagian berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Demikian ya untuk telaah kita pada kesempatan pagi hari ini, menelaah muqaddimah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Selebihnya barangkali ada satu dua yang ingin ditanyakan, falyatafadzalu. Baik, syukran Ustaz untuk pemaparannya tadi ya. Kita baru memasuki mukadimah tapi luar biasa ya. Di rinciannya banyak, ada 80 bab tadi yang disampaikan di isi kitabnya. Tidak lupa tadi ada catatan penting sebetulnya yang menjadi modal bagi kita semuanya untuk mempelajari kitab ini. Yang dikutip oleh Ustaz Furqan tadi dari qaulnya Imam Ali ya, radhiyallahu anhu, ya, bahwa kita butuh, seorang talib itu butuh kecerdasan, butuh semangat, ya, kesabaran, dan juga tadi ada bekal yang cukup, butuh juga irsyad atau bimbingan dari guru, dan apa namanya, butuh waktu yang panjang. Nah, kemudian di pembahasan yang beliau sampaikan, Ustadz Furqan menyampaikan bahwa Al-Quran ini adalah sumber dari segala ilmu, ya, baik seluruh cabang dari ilmu syar'i maupun ilmu duniawi, yaitu seperti tafsir, hadis, fikih, dan seterusnya, ini bersumber daripada Al-Quran. Ya baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ya Mas Santri dan juga para asati dan asatidzah di ruang sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ringkasan yang beliau sampaikan, termasuk tadi sedikit ringkasan berkaitan dengan latar belakang, ya. Bagaimana latar belakang Imam Jalaluddin Asyuti rahimahumullah eh, menyusun kitab ini adalah untuk kemudian memberikan panduan, ya, yang sistematis, ya, kepada para pembaca. Baik, silakan barangkali dari mahasantri semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau ditanyakan bagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki pertanyaan terkait dengan topik yang sudah disampaikan, ya dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat, atau bisa secara langsung, ya, bertanya kepada Ustadz Furqan di Google. Assalamualaikum Ustaz. Cek. Salam. Ustaz, saya mau nanya, ini kitab ada bahasa Indonesianya nggak Pak Ustaz? Ada terjemahnya nggak? Ya, banyak terjemahnya ya, karena Al-Itqan ini kitab yang populer, yang familiar, masyhur, banyak dikaji. Jadi insya Allah ya, Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau ingin lebih banyak menelaah ya, sudah banyak terjemahan dari kitab Al-Itqan ini. Bisa kita cetaknya langsung, atau kalau misalkan masih belum berkesempatan, bisa di googling juga, di searching di Google terjemahan dari kitab Al-Itqan ini. Nah, tentu yang lebih aktual ya memiliki terjemahannya langsung ya, artinya bukan PDF-nya gitu ya. Insya Allah itu sudah banyak PDF-nya juga. Jadi eh, terjemahan kitab Al-Itqan ya seperti itu, insya Allah banyak Syukran Pak Ustaz. ya. Cek, Bismillah. Izin Ustaz bertanya. Silakan Ustaz. Baik, ini Ustaz terkait interaksi dengan Al-Quran, Ustaz. Eh, kadang kan khususnya anak pribadi gitu ya. Kadang ingin punya targetan misalkan dalam tilawah sehari 1 juz, kemudian murojaah, kemudian ziyadah, kemudian tadabur atau tafsirnya gitu ya. Ingin istiqomah, punya targetan harian gitu, Ustaz. Akan tetapi qadarullah ketika misalkan fokus ziyadah, murojaah terbengkalai gitu ya, atau tilawahnya terbengkalai. Ketika fokus di tilawah misalkan, ini ziyadah tidak, atau murojaahnya tidak. Ketika misalkan baca tafsir atau tadaburnya, maka yang lainnya juga kurang gitu. Jadi tidak bisa
semuanya mungkin fokus Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah baik seperti itu atau bagaimana tipsnya, nasihatnya Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Ya, afwan. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, memang idealnya kita yang punya antusias terhadap Al-Qur'an dan telah mengenal keutamaan menjadi ahlul Quran, ya kita ingin menggapai semua keutamaan yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, mulai dari tilawahnya, tadaburnya, tahfidnya, dan sebagainya. Ya, namun karena keterbatasan waktu juga bersinggungan dengan kesibukan atau aktivitas yang lain, tentu kita ya tidak bisa menggapai semuanya, ya kan? Nah, namun kaidah yang penting yang perlu kita ingat bersama berkenaan dengan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh para ulama adalah ma la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Ya, ma la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, yang tidak bisa digapai semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya, gitu ya. Jadi ini hasbal istita'ah, ya, sekemampuannya yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam, ya, 24 jam itu apa yang bisa kita optimalkan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Mulai dari subuh hari, kemudian siang hari, sore sampai malam, apa yang bisa kita lakukan terhadap Al-Qur'an ini. Ya seperti sekarang hari Kamis, ya, kita menelaah Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini adalah di antara cara kita juga berinteraksi dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, setelah itu apalagi. Nah, tentu yang paling baik sebetulnya sebagaimana juga disarankan oleh ya para ulama dan juga para ahli manajemen, ya supaya kita itu komitmen, konsisten, istiqomah, ya. Maka susunlah jadwal harian kita yang di dalamnya tidak lupa menyisipkan interaksi kita dengan Al-Quran. Hari ini kita akan lebih fokus tadabur misalkan. Nah, nanti malam lebih ke tilawah dan sebagainya. Atau seperti apalah, sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Jangan sampai karena tidak semuanya bisa kita lakukan, akhirnya ditinggalkan semuanya. Nah, ini yang kurang baik. Ya kan? Jadi, sekecil apapun yang bisa kita lakukan berinteraksi dengan Al-Quran di hari itu. Ya kan? Karena bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas kesibukan yang lain, maka tentu ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jangan sampai kemudian beralasan sibuk sampai tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal sebetulnya para sahabat kurang gimana sibuknya. Para generasi salafus saleh kurang gimana sibuknya. Kalau kita merasa sok sibuk, ini ya telah melecehkan orang-orang terdahulu yang juga mereka sibuk gitu ya. Maka ya kembali kepada kita, seberapa seriuskah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mulailah ya tancapkan azam kita, susunlah jadwal, dan berdoalah kepada Allah supaya kita bisa menetapi jadwal tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Di kolom chat ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah benar bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab? Kemudian jika benar, bagaimana jika ada yang tidak mau belajar atau membaca Al-Quran? Ya, Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Berkenaan dengan apakah benar bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab gitu ya. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak bisa bahasa Arab atau orang ajami, orang yang bukan kesehariannya menggunakan bahasa Arab gitu ya, seperti itu. Nah, memang kalau berkenaan dengan hal ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hibbul aroba katanya, cintailah ya Arab itu lisala sin karena 3 alasan. Yang pertama li'anni Arabiyun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena aku adalah orang Arab. Kemudian yang kedua wal Qur'anu Arabiyun, Al-Quran pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga wa kalamu ahlil jannah Arabiyun, dan percakapan penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Nah, seperti itu. Nah, terlepas dari apakah ya hadis ini sahih atau tidak, ini nanti pembahasan yang lain, tapi paling tidak sebetulnya ini adalah motivasi bagi kita
ya. Ini adalah anjuran bagi kita untuk apa? Untuk yang pertama itu adalah benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tadi bahwa Al-Quran karena diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, ya, sementara bahasa Arab itu dikatakan oleh para peneliti adalah di antara bahasa yang luar biasa, banyak menghimpun banyak makna, ya, dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka kita pun termotivasi untuk belajar bahasa Arab ini. Nah, adapun yang ketiga, apakah betul percakapan penduduk surga itu menggunakan bahasa Arab? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama memaknai ini, apakah dimaknai secara hakiki ataukah majazi, dalam artian bahwa ketika seseorang belajar bahasa Arab, sementara Al-Quran adalah bahasa Arab, hadis adalah bahasa Arab, dan juga turos-turos kitab-kitab para ulama adalah bahasa Arab, artinya ketika kita mampu menguasai bahasa Arab, maka paling tidak kita akan mengungguli, ya, yang tidak mengenal bahasa Arab. Kita akan lebih mengetahui Al-Quran, As-Sunnah, lebih bisa mentadaburi Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab para ulama. Yang itu semua insya Allah menjadi jalan kita, ya, menjadi salah satu jalan kita untuk bisa menjadi ahlu surga, kan, menjadi penduduk surga, ya kan. Nah, ketika sholat, orang yang bisa bahasa Arab itu insya Allah akan lebih memaknai sholatnya, akan lebih khusyuk sholatnya. Artinya akan semakin besar potensinya dia diterima sholatnya, ya kan, seperti itu. Nah, maka dari segi ini, ya, belajar bahasa Arab itu, menguasai bahasa Arab ini, ya, berkorelasi penting dengan, ya, potensi kita untuk menjadi ahlu surga, gitu ya, untuk menjadi ahlul jannah. Mengapa? Karena, ya, tentu akan lebih banyak hal yang bisa didapat, ya, berkenaan dengan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu yang itu bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, adapun apakah nanti kelak di sana berbahasa Arab, terus apa, ya, bagaimana kondisinya nanti orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab, apakah di sana ada penerjemah dan sebagainya, wallahu alam, gitu ya. Tapi, ya, dari segi bahwa motivasi kita belajar bahasa Arab supaya lebih banyak kita tahu berinteraksi dengan Al-Quran, lebih bisa mentadaburi, memaknai Al-Quran, bacaan sholat kita, yang itu insya Allah, ya, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin karena eh, terbatas dengan waktu untuk pertanyaannya, kita akhiri dulu di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai juga di akhir acara di pertemuan pembacaan kitab Al-Itqan. Kami mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Furqan yang sudah menyampaikan ilmunya, ya, wawasannya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi barokah, hadirnya keberkahan bagi kita semuanya, baik bagi Ustadz Furqan, ya, bagi eh, jamaah di ruang sanad, mahasantri semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tadi beliau senantiasa menyampaikan kita bisa termotivasi untuk terus-menerus meningkatkan ilmu kita, ya. Amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian di majelis pagi hari ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir mungkin saya selaku MC dan juga mewakili ruang sanad memohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara, ya. Mungkin kita langsung akhiri saja majelis di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Jazakumullah khairan.